Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Baik, Bu. Bu. Baik anak-anak, apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir Hadir semua, semua, Ibu. Bu. Baik, jika hadir semua, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang PH larutan penyangga basa. Minggu lalu Ibu sudah memberikan LKPD kepada kalian untuk dikerjakan secara diskusi bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, maka dari itu silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Baik, Bu. Baik, karena kalian sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing, langsung saja siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kalian dari LKPD yang nomor 1 terlebih dahulu. Kelompok 2, Bu. Ya, silakan Talita. Baik, Ibu. Saya Talita, perwakilan kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami nomor 1 pada larutan campuran NH4OH plus NH4Cl terjadi reaksi disosiasi amoniak dalam air, di mana reaksinya yaitu NH3 aquos plus H2O liquid menghasilkan NH4 positif aquos plus OH negatif aquos. Lalu, mol awal NH3 sama dengan NH4Cl, adapun perhitungannya yaitu kemudian setelah terdisosiasi pH-nya sebesar 9, maka konsentrasi OH negatif yaitu selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Talita. Apakah ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok 2? Sama, Sama, Bu. Bu. Oke, baik. Jadi benar ya anak-anak, jawaban dari kelompok 2. Jadi untuk menghitung pH larutan campuran NH4OH plus NH4Cl dapat dilihat dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Pada larutan penyangga basa, amoniak terdisosiasi dalam air. Nah, dari pembahasan nomor 1, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Bu, kenapa molekul pada NH3 masih tersisa, sedangkan pada NH4Cl sudah habis, Bu? Bagaimana yang lain? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Desti? Bagaimana kelompok 2? Apakah dapat menjawab pertanyaan Desti? Bagaimana kalian memperoleh jawaban yang telah kalian presentasikan tadi? Sehingga hasil mol akhir NH3 dan NH4Cl-nya itu berbeda. Baik, Bu. Mol yang dihasilkan pada NH3 dan NH4Cl itu berbeda karena NH3 hanya terurai sebagian di dalam air sehingga di dalam air masih terdapat atau mengandung NH3, sedangkan NH4Cl terurai sempurna di dalam air sehingga sudah tidak ada lagi NH4Cl di dalam air. Baik, benar ya anak-anak. Jadi seperti itu Desti. Ibu sedikit menambahkan bahwasanya NH3 itu merupakan basa lemah di mana jika dilarutkan di dalam air maka akan terurai hanya sebagian saja. Bagaimana Desti? Apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Terima kasih. Sama-sama nak. Baik, selanjutnya siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya tentang LKPD yang nomor 2? Kami, Bu, kelompok 1. Oke, silakan Lucy. Baik, Bu. Jadi untuk nomor 2, beserta jumlah mol ion NH4+ yang dihasilkan dari garamnya sebanyak 2,5 milimol. Sedangkan jumlah ion NH4+ yang dihasilkan dari basa lemah sebanyak 25,10 pangkat min 9 milimol. Jadi perbandingannya yaitu 1:10 pangkat min 9. Sehingga ion yang dapat mempengaruhi sistem kesetimbangan basa lemah adalah ion NH4+ yang dihasilkan dari garamnya. Ketika garam NH4Cl dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion NH4+
yang akan meningkatkan konsentrasi ion NH4+ dalam larutan. Akibatnya terjadi pergeseran kesetimbangan basa lemah ke arah kiri, sehingga ion OH akan bereaksi dengan NH4+ untuk membentuk NH3 kembali. Berikut reaksi yang mempengaruhi ion senama terhadap kesetimbangan basa lemah untuk mencapai kesetimbangan baru. Lalu selanjutnya, Baik, terima kasih Lucy. Bagaimana yang lain? Apakah jawabannya ada yang berbeda atau sama dengan kelompok 1? sama Bu. Oke anak-anak, benar ya jawaban dari kelompok 1. Namun apakah ada yang bisa melengkapi jawaban dari kelompok 1 tentang mengapa keseimbangannya itu dapat bergeser ke arah kiri atau ke arah reaksinya? Saya, Bu. Ya, silakan Calvi. Baik, Bu. Berikut ini hasil perhitungan saya untuk dapat menjelaskan pergeseran kesetimbangan. Hasil reaksi ini nantinya akan lebih besar daripada pereaksinya, sehingga harga Q-nya yang akan dihasilkan akan lebih besar daripada harga Q-nya. Lalu, untuk mempertahankan nilai Q-nya, maka keseimbangan itu berubah sedemikian rupa dengan cara memperkecil hasil reaksinya dan memperbesar pereaksinya, sehingga keseimbangannya akan bergeser ke arah pereaksinya dari arah kanan ke arah kiri. Jadi nanti reaksinya akan bertambah dan hasil reaksinya akan berkurang. Baik, terima kasih Calvi. Jadi benar ya anak-anak, seperti itu penjelasan mengapa keseimbangannya itu bergeser ke arah kiri. Nah, selanjutnya soal terakhir. Silakan untuk kelompok 3 dapat mempresentasikan hasil diskusinya pada soal nomor 3 LKPD pH larutan penyangga basa. Baik Bu, saya Reza perwakilan kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada LKPD nomor 3 sebagai berikut. Baik, terima kasih Reza. Bagaimana anak-anak, apakah ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok 3? Sama Sama, Bu. Bu. Oke, jadi benar ya anak-anak, jawaban dari kelompok 3 bahwa pH-nya sebesar 9 sesuai dengan hasil percobaan yang telah kalian lakukan, dan terbukti dapat disimpulkan bahwa larutan penyangga tersebut bersifat apa anak-anak? Basa Bu. Mengapa bersifat basa? Karena Karena pH-nya lebih dari 7 Bu. Benar sekali anak-anak. Baik, setelah pembelajaran kali ini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Bagaimana cara untuk mempertahankan pH suatu larutan, Bu? Oke, untuk mekanisme mempertahankan pH akan kita bahas di pertemuan berikutnya anak-anak. Baik, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baik anak-anak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, nah untuk sampel pada nomor 7 itu kalian dapat mempelajarinya secara mandiri sama seperti langkah-langkah untuk menyelesaikan pada sampel nomor 6. Baik, Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Ibu, Terima terima kasih. kasih.